Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Ardian Pratama dengan NIM 110121313145. Di sini saya akan mempresentasikan bahwasanya ini adalah tugas untuk mata kuliah komunikasi atau wireless, di mana disuruh membenahi dan melengkapi. Di sini saya mengambil judul Asesmen Teknologi Komunikasi Akses Wireless dengan topik 5G. Baik, untuk poin-poinnya ada 7. Yang pertama, gambaran umum teknologi teknologi 5G. Yang kedua, spektrum frekuensi. Ketiga, arsitektur jaringan. Empat, metode komunikasi. Lima, fitur utama. Enam, cakupan dan parameter link budget. Dan yang ketujuh, referensi. Baik, untuk yang pertama, gambaran umum teknologi 5G itu sendiri itu didefinisikan teknologi jaringan seluler 5G itu generasi kelima ini menawarkan komunikasi berkecepatan tinggi, keandalan yang tinggi, dan latensi yang rendah dengan tujuan mendukung Internet of Things masif, komunikasi ultra andal dengan latensi rendah, dan broadband seluler yang ditingkatkan. Untuk parameter utamanya itu kecepatan data, ini datanya ya, kecepatan data hingga 10 GB per second, latensi di bawah 1 milisecond, dan dukungan hingga 1 juta perangkat per kilometer. Kemudian lanjut ke spektrum frekuensi. Di sini band yang digunakan ada 3 jenis. Yang pertama adalah low band. Low band itu kurang dari 1 GHz, di mana untuk cakupannya uh, cukup luas ya, cukup luas. Kemudian yang kedua ada mid band, yaitu 1 sampai 6 GHz untuk keseimbangan kecepatan dan cakupan. Dan terakhir yang ketiga high band, yaitu di atas 24 GHz atau microwave untuk kecepatan ultra tinggi dan latensi rendah. Untuk alokasi globalnya itu contohnya termasuk band 700 MHz, 3,5 GHz, dan 26 GHz. Untuk tantangannya sendiri yaitu band tinggi mengalami kehilangan propagasi dan memerlukan jaringan yang dipadatkan. Kemudian lanjut arsitektur jaringan itu sesuai gambaran umum ya untuk komponen jaringan inti yaitu 5G Core atau 5GC berdasarkan Service Based Architecture atau disingkat SBA. Kemudian Radio Access Network yaitu menggunakan G-Node B untuk fungsi stasiun basis. Kemudian untuk karakteristiknya itu yang pertama pemisahan antara control plane dan user plane. Dan yang kedua desain yang tervirtualisasi dan berbasis cloud. Oke, kemudian arsitektur jaringan lapisan terperinci yaitu lapisan aplikasi yang pertama. Itu ada layanan seperti AR atau VR, IoT, dan URLLC. Kemudian lapisan transportnya itu seperti teknologi SDN dan NFC untuk routing yang fleksibel. Kemudian terakhir lapisan fisik penggunaan MIMO dan beamforming untuk pemanfaatan spektrum yang efisien. Jadi hubungan MIMO dengan beamforming ini pertama digunakan untuk mengoptimalkan sistem komunikasi. Jadi MIMO ini gunanya meningkatkan kapasitas dengan jalur paralel, sedangkan beamforming itu meningkatkan efisiensi energi dan kualitas sinyal ke arah tertentu. Jadi kombinasi ini sangat penting dalam jaringan 5G ya, atau teknologi 5G untuk mendukung layanan seperti masif MIMO dan komunikasi pita lebar. Kemudian metode komunikasi gambaran umum itu metode utama ada 2 poin. Poin yang pertama, orthogonal frequency division multiplexing (OFDM).
Itu efisien untuk transfer data berkecepatan tinggi. Yang kedua, beamforming itu sendiri mengarahkan sinyal ke pengguna tertentu, meningkatkan cakupan dan kapasitas yang akan digunakan. Lalu metode komunikasi teknik utama yang ada tiga. Yang pertama massive MIMO, jadi menggunakan banyak antena untuk spatial multiplexing. Kemudian ada dynamic spectrum sharing atau DSS, memungkinkan 4G dan 5G berbagi spektrum yang sama. Dan terakhir carrier aggregation, yaitu menggabungkan beberapa band untuk meningkatkan throughput itu. Lalu fitur utama itu menyebutkan enhanced mobile broadband ya. Jadi disingkat EMBB ini adalah salah satu dari tiga skenario utama dalam teknologi 5G, dirancang, dibangun ya untuk memberikan konektivitas data dan kapasitas yang besar, ya. Data yang sangat cepat dan kapasitas yang besar. Fitur-fitur mencakup peningkatan kecepatan, kapasitas itu sendiri, dan pengalaman pengguna dalam aplikasi yang sekiranya membutuhkan bandwidth yang tinggi. Untuk aplikasinya itu streaming video definisi tinggi. Bisa dilihat untuk tahun-tahun 2 atau 3 tahun kemarin maksimal tuh 720 ya. Untuk yang sekarang lebih ada lagi. Kemudian ada AR atau VR. Untuk kebutuhannya itu kecepatan data lebih dari 1 GB per second dan konektivitas tanpa gangguan. Fitur utama kedua ada URLLC, Ultra Reliable Low Latency Communication. Itu salah satu skenario ya utama dalam teknologi 5G, dirancang juga untuk aplikasi yang memerlukan komunikasi dengan latensi sangat rendah dan keandalan tinggi. URLLC ini mendukung layanan kritis yang membutuhkan respon waktu nyata dengan tingkat kegagalan yang seminimal mungkin. Untuk aplikasinya terlihat di contoh gambar itu ada kendaraan otonom, kemudian otomatisasi industri. Untuk kebutuhan sendiri yang sudah dijelaskan, latensi sangat rendah, itu kurang dari 1 millisecond dan keandalan yang tinggi. Untuk yang kedua ada MMTC. MMTC ini atau Massive Mission Type Communication ini salah satu skenario ya sama yang dirancang untuk mendukung komunikasi berskala besar di antara perangkat IoT, memungkinkan konektivitas perangkat yang padat dengan efisiensi energi dan biaya, menjadikannya ideal untuk aplikasi IoT skala besar. Untuk aplikasinya bisa dibilang kota pintar ya, kota pintar perangkat IoT untuk kebutuhannya mendukung juga jutaan perangkat berdaya rendah per kilometer kuadrat atau persegi lah ya. Cakupan dan jangkauan yang sudah dijelaskan ada tiga ya, low band, mid band, dan high band. Perbedaannya low band ini untuk radiusnya cakupan 10 sampai 15 km. Idealnya idealnya itu untuk area pedesaan. Jadi low band itu seperti antena ya, antena yang dipasang di tower yang sekiranya di area pedesaan itu kadang sangat tinggi ya. Paling tinggi yang saya tahu itu 72 meter. Kemudian di dalam mid-band radius cakupannya itu kurang lebih 1 sampai 5 km untuk lingkungan perkotaan. Jadi biasanya di tengah-tengah di tengah-tengah apa ya, komplek atau apa gitu. Kemudian high band itu radius cakupan 100 sampai 500 meter. Itu membutuhkan penyebaran small cell yang pada jadi uh, dengan jarak 100 sampai 500 meter ini, jadi bisa kita lihat setiap titik, setiap kita lihat tuh setiap 500 tuh pasti ada menara atau tower atau BTS. Itu berarti menandakan itu high band di perkotaan pastinya yang lebih padat. Kemudian parameter link budget yaitu para faktor utama itu daya pancar, gain antena, kehilangan lintasan, dan sensitivitas penerima. Itu contohnya yang sudah dijelaskan tadi, low band itu link budget lebih tinggi, kurang lebih 170 dB karena kehilangan lintasan yang lebih rendah. Kemudian ada high band itu link budget lebih rendah, kurang lebih 140 dB, membutuhkan teknik canggih seperti beamforming. Tantangan implementasi. Ya,
Alokasi spektrum yang saya dapat yaitu fragmentasi dan masalah regulasi, biaya infrastrukturnya tuh biaya penyebaran dan operasional yang sangat tinggi pastinya, terus manajemen interferensi itu dalam lingkungan spektrum bersama. Jadi, mengapa tantangan ini memerlukan solusi inovatif seperti manajemen spektrum yang lebih baik, investasi infrastruktur, efisiensi daya yang ditingkatkan, serta penerapan protokol keamanan khusus untuk IoT. Dengan demikian dapat memberikan manfaat optimal ya dan membuka peluang baru untuk teknologi masa depan. Untuk peluangnya yang tadi dijelaskan itu dampak ekonominya mendukung model bisnis baru misalnya industri 4.0, konektivitas globalnya itu menjembatani kesenjangan digital ya. Kemudian terakhir yang poin ketiga kemajuan teknologi, inovasi dalam AI dan komputasi teknik. Yang kedua ada contoh lagi, ini perusahaan atau operator ya atau nama-nama yang bekerja ya di contohnya di Indonesia itu ada yang saya dapatkan tuh yang saya tahu Verizon, Huawei, Ericsson. Verizon ini di area perkotaan, Huawei ini di mid band di Asia ya. Kemudian Ericsson ini solusi cakupan low band di daerah pedesaan. Jadi ada bagian-bagian sendiri gitu. Mereka menempati poin-poin sendiri. Gitu. Terus analisis perbandingan dengan 4G. Itu pastinya lewat kecepatan. Kecepatan 5G itu bisa dikatakan hingga 10 gigabit per second, sedangkan 4G itu kurang lebih 1 gigabit per second maksimal. Untuk latensi, minimal 5G itu 1 millisecond, sedangkan 4G itu masih 50 millisecond, jadi masih besar gitu latensinya. Kemudian kepadatan 5G mendukung 10 kali perangkat dibandingkan 4G. Karena apa? Semakin merata, semakin cepat penyaluran ya teknologi yang bisa diakurasikan. Prospek masa depan yaitu ada dua. Yang pertama band 5G, B5G itu optimalisasi jaringan berbasis AI, integrasi dengan jaringan satelit. Kemudian ada visi 6G yaitu komunikasi terahertz dan layanan holografis. Ringkasan. Untuk ringkasan saya ada dua selain itu yang di sini ada 3 poin. Yang pertama, teknologi transformasional. 5G mengubah paradigma komunikasi dengan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan keandalan tinggi. Aplikasi luasnya digunakan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, manufaktur, dan hiburan. Terus untuk keunggulan teknisnya itu mendukung lebih banyak perangkat dengan efisiensi energi yang lebih baik, mengoptimalkan penggunaan spektrum melalui teknik canggih seperti beamforming dan DDS. Kemudian ringkasan selanjutnya ada tantangan itu biaya implementasi yang tinggi, kebutuhan akan regulasi spektrum yang lebih baik, dan tantangan teknis dalam mengatasi interferensi. Itu harapan masa depan pastinya menjadikan fondasi untuk teknologi masa depan seperti 6G yang akan datang. Sebenarnya untuk 5G juga masih belum merata ya. Terus sistem AI terintegrasi dan jaringan global yang lebih inklusif. Berikut referensi yang saya pakai. Jadi ada 6 tambah 6 ada 12. 12 referensi yang saya pakai dan saya ambil poin-poinnya. Baik, mungkin sekian presentasi tugas, itu perbaikan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.